Jadi aku makan sushi all you can eat. Kebetulan waktu itu aku lagi magang, jadi kerjanya bolos magangnya. Dan aku akhirnya dipecat dari magang. Dulu itu awalnya aku waktu SMP sempat berat badannya sampai 70 kilo. 70 kilo. Terus aku diet karena aku nggak bisa haid. Itu gara-gara rahimnya ketutup lemak. Sebenarnya kenapa sih ada cimot? Cimot tuh apa sih sebenarnya? Cimot itu nama kecilku. Oh, nama panggilan kecil. Iya. Apa tuh maksudnya? Si Maudi sebenarnya. Cimot, Cimaudi. Tapi C-nya tuh si gitu loh, si Maudi sebenarnya. Oh. Halo Insatizen, welcome back to iTalk bersama saya Oki Alparesi. iTalk selalu mengabarkan dan juga menghadirkan bintang tamu yang keren, kece dan juga viral. Sekarang kan lagi agak-agak musim semi-semi hujan gitu ya. Enaknya nih biasanya kita tuh makan apa sih? Kayak makan bakso, makan yang kuah-kuah. Apalagi makin seru kalau misalnya kita ngelihat konten creator yang suka nge-review makanan berkuah, terutama bakso. Pasti udah ketebak nggak sih kira-kira kita menghadirkan bintang tamu siapa? Ini dia, Maudi Cimot. Ih, aku seneng banget loh. Kehadiran kamu ini nih membawa apa ya? Membawa angin segar, karena saya lapar banget nih kebetulan gitu ya. Cimot, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini kan kamu seorang content creator yang memang biasa mereview makanan-makanan yang viral. Gitu ya. Nah, tapi kan banyak orang mungkin yang nggak tahu sebenarnya siapa sih Maudi ini sebenarnya gitu. Kalau boleh cerita ini nih, background keluarga Maudi itu seperti apa dan kamu anak keberapa? Aku anak pertama. Anak pertama dari berapa bersaudara? 3 bersaudara. Nah, apakah dari dulu tuh kamu tuh memang memiliki cita-cita sebagai food reviewer? Apa sih cita kamu dulu sebenarnya? Cita-cita aku jadi artis. Pas banget hari ini datang ke iTalk jadi artis sebenarnya. Tapi jadi artis kan berbagai macam bentuk ya, bisa jadi di TV atau di sosial media kayak sekarang gitu ya. Berarti memang cita-citanya jadi artis. Artis apa tuh? Pengen jadi penyanyi atau jadi yang enggak acting sih, kalau penyanyi suaraku jelek banget. Pokoknya cuman pengen jadi artis ya, pengen masuk TV gitu. Masuk TV dan terkenal ya, dan alhamdulillah viral nih. Iya, alhamdulillah. Nah, boleh dikasih tahu nggak pertama kali kamu viral itu tuh dengan konten apa sih? Sushi. Makan sushi? Nah, iya, jadi aku makan sushi all you can eat. Kebetulan waktu itu aku lagi magang, jadi kerjanya bolos magangnya. Dan aku akhirnya dipecat dari magang. Oh ya, no wonder ya, karena ini bolos terus. Bolos terus. Makan? Gara-gara makan, jadi aku tuh ngincer promo. Jadi kalau promo-promo tuh kayak jam 12, jam 2, itu kan jam-jam masih kerja kan. Ya udah akhirnya aku bolos, terus dipecat. Dipecat tapi ternyata jadi karir sekarang ya? Iya, alhamdulillah. Karena aku mikirnya gini, aduh magang gajinya nggak nyampe 1 juta, endorsement kan 1 kali endorsement bisa 200.000 tuh dulu. Ah udah mending endorse aja gitu, pecat deh. Iya. Pikirannya memang lebih ke ini, cari cuan ya, gitu. Cari cuan plus kenyang juga. Nah itu yang apa ya, bisa kita bilang anak-anak zaman sekarang ini kayak mimpinya agak bergeser. Dulu pengen jadi apa ya, jadi pilot, jadi apa, sekarang banyak yang pengen jadi content creator. Contohnya kamu sekarang ini gitu ya. Nah tadi kan awalnya itu sushi. Tapi kan sekarang ini kamu agak bergeser, nge-reviewnya bukan sushi aja ya? Iya. Review apa aja kamu sekarang? Aku kayaknya apa aja deh aku makan. Temen nggak ya? Oh jangan dong, jangan dong, serem kalau itu serem. Makanan apa aja yang suka kamu review biasanya? Bakso sih, mie, rata-rata itu sih. Bakso, yang sering banget, sama nasi padang. Nasi padang, oke. Nah mulainya nih, mulai kamu akhirnya, kayaknya gue terjun deh nih di dunia per content creator itu dari kapan? Itu tuh aku baru tahun 2021 apa 2022 ya? 2001. 2023 bahkan. 2023. Iya, berarti 2023. Sekitar 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu, iya. Dulu pertama followersnya berapa? Iya, aku dari 0. Hah? Dari 0 banget. Sampai? Itu aku baru main langsung naik alhamdulillahnya. Oh, sampai sekarang berapa? Sekarang 3M. Tepuk tangan dulu dong ya. 3M nge-review makanan ini baru 2 tahun. Iya, 2 tahun. Kamu ada tips dan triknya nggak sih? Mungkin teman-teman di sini yang pengen jadi content creator juga boleh di-share nggak? Kenapa sih bisa akhirnya dan jadi 2M? Sebenarnya menurutku kayak nyantai aja sih, karena banyak orang yang rata-rata bikin video itu terlalu kayak proper, tapi sedangkan TikTok itu maunya yang kayak natural aja. Oh. Jadinya kayak kalau misalnya terlalu maksain, jadinya ya udah nggak ada yang nonton, karena biasanya penonton TikTok tuh mau lihat keseharian orang doang sih menurut aku ya. Jadi stop overthinking ya? Iya itu. Dan autentik. Bener. Nah, yang bedain kamu sama content creator lainnya apa? Dan kamu bilang kamu nih autentik sehingga bisa reach 2 juta. 3 juta. Sorry, 3 juta followers itu saya nggak kebayang sih sebanyak apa itu gitu ya. Itu gimana sih sebenarnya?
yang bikin beda. Kayaknya karena aku nggak proper sama sekali, orang proper. Oh itu ya, karena Itu. karena natural aja Iya. gitu. Emang senatural apa? Kamu Kayak- pakai daster kah atau kayak gitu? Itu pakai Pakai daster? daster, kadang pakai apa habis mandi dikeramasin masih pakai anduk. Ya udah bikin video aja. Nggak make up juga, kayak ya udah biasa aja. Ini sesantai itu aja Iya, sebenarnya sesantai ya. itu aja. Yang terlalu estetik pun akhirnya orang kayak ini gue nggak relate gitu ya. Iya. Nah, berarti memang dari awal kamu memang gue mau terjun jadi food reviewer atau awalnya itu mau review-review, biasanya sekarang banyak yang kosmetik atau skincare. Memang awalnya kamu Makanan emang. Aku tuh ngincernya pengen deh kayak nanti kalau misalnya makan itu gratis gitu doang. Sampai sekarang udah dong. Iya. Ih, siapa sih nggak mau makan gratis? Aku juga ajakin ya kapan-kapan ya kalau misalnya review-review ya. Aku Boleh, juga suka boleh, review boleh. makanan kok. Oke. Makanan favorit kamu nih untuk mau baik itu di review atau enggak? Apa sih makanan yang satu yang paling kamu nggak bisa tolak? Bakso. Tetap bakso Iya, ya. betul. Kenapa? Dan Apa? Indomie. Aduh, aku suka banget lagi sama Indomie. Sama mimian ya, mie Iya, instan mimian, gitu ya. iya, mimian. Nah, kenapa apa yang kamu suka dari bakso? Apakah misalnya kamu memang suka kuah-kuah atau suka yang pedas-pedas? Kan banyak gitu ya makanan Indonesia ini yang enak gitu. Aduh, nggak punya alasan lagi jujur. Pokoknya suka aja. Suka. Walaupun bakso abang-abang yang isinya tepung doang, aku tetap suka. Iya sih, emang ada kenikmatan tersendiri. Karena terlalu fancy juga kurang enak gitu ya. Iya, mana porsinya kan kecil-kecil biasanya tuh kalau fancy. Benar. Nah, kamu ada punya ini nggak sih standar khusus nih dalam review? Biasanya kan banyak influencer yang mau makanan ini viral aja atau makanan tertentu aja. Kalau kamu nih punya standar-standar tersendiri nggak sih atau persyaratan tersendiri? Sebenarnya lebih ke arah aku ngerasa aku tuh naiknya di mana, misalnya di video mana yang banyak yang nonton. Misalnya kayak nge-review cendol, itu aku nggak mau ambil dan nggak akan nge-review juga, karena nggak akan naik. Jadi lebih ke arah yang makanannya gede, jadi kayak gitu loh makannya. Jadi orang juga kayak excited gitu Iya, melihatnya ya. jadi orang menarik gitu melihatnya. Ini menarik banget sih sebenarnya. Banyak kan kita lihat juga yang mukbang-mukbang itu memang makannya sengaja emang besar-besaran gitu ya. Iya. Itu supaya apa sih sebenarnya? Biar orang ngiler, Biar orang ngiler. biar orang pengen. Apalagi kalau misalnya makanannya banyak sampai habis sampai kepedesan tuh orang tuh seneng banget, happy banget ya. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang makanan yang banyak gitu. Makanan banyak kan pastinya ada yang enak sama nggak enak gitu ya kan. Kamu pernah nggak sih dapetin makanan yang ya mungkin kurang dari selera kamu atau nggak enak? Nah itu kamu gimana cara nge-reviewnya? Nggak di-review. Nggak di-review? Tapi kalau misalnya udah dibayar, kamu Kalau udah dibayar. Dibayar Oh ya, telan. telan. Ini jujur banget ya. Kalau masalahnya duit ya telan. Telan aja gitu. Oke, kita ada dua skenario nih. Misalnya kamu review memang bukan untuk dibayar, kamu kayak memang kayak penasaran deh, ini kan makanan lagi viral banget. Itu kamu ngasih tahu jujur ke penonton kamu atau kamu bilangnya kayak gimana? Jujur, tapi paling aku ngomongnya halus aja sih. Jadi kayak emang ini bukan selera aku aja gitu. Karena dulu aku pernah dibully. Gara-gara aku bilang restoran siapa ya? Mamanya Arafi. Oke, Aku bilang nggak enak. Itu dihujat abis-abisan, aku sampai masuk angin, sakit. Pokoknya demam. Parah deh pokoknya. Waktu itu tahun berapa Kepikiran itu? banget. Tahun 2023. Baru naik. Baru naik udah dihujat? Itu makin naik jadinya? Enggak, aku hapus. Oh, kamu hapus? Penakut. Takut dituntut ya? Takut Iya, banget. iya. Berarti sejak itu kamu akhirnya belajar menjadi food reviewer yang Lebih juga baik lagi, lebih bijak iya. gitu ya. Oke, itu kalau misalnya skenarionya kamu nge-review tanpa dibayar. Kalau dibayar tuh, kan aduh, kurang enak lagi nih. Itu kamu gimana cara membungkus? Kan namanya kalau content creator kan harus tetap kredibel, nggak boleh bohong lah ibaratnya Iya, gitu iya. ya. Gimana bahasa kamu itu nantinya? Sebenarnya aku lebih ke arah misalnya gimana ya? Tapi kayaknya nggak ada makanan yang nggak enak banget nggak sih? Karena emang suka emang hobinya makan, jadi cocok emang pekerjaan dia. Itu jarang loh orang punya pekerjaan yang memang dia suka. Jadi kayak nggak kerja nggak? Makanya aku alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget ya. Terus sejauh ini makanan paling mahal kamu review apa? Apa ya? Banyak sih. Banyak. Iya. Tapi makanan mahal tuh rata-rata enak nggak sih? Enggak. oh langsung ya? Nggak enak ya? Tetap bakso. Sedep pecel lele. Tetap sedap pecel lele. Ih, memang benar-benar kalau emang makan-makan Indonesia itu memang selalu enak gitu. Benar, ya? setuju. Tadi kalau ngomongin food reviewer yang negatif nih kan kita lihat banyak gitu ya yang akhirnya menjatuhkan lah gitu. Tanggapan kamu tentang food reviewer seperti itu gimana? No comment. No comment ya? No comment aja.
Kenapa sih no comment? Boleh dong dikasih tau komentarnya. Harus seperti apa sih sebenarnya kalau bagi teman-teman yang mau mengawali nih karir dunia per-reviewan? Kamu ada saran nggak? Harus seperti apa gitu? Prinsipnya aja. Prinsipnya gitu. Prinsip apa? Buat apa? Ketika misalnya orang-orang nih pengen mau start jadi food reviewer tuh, do's and don'ts-nya harus gimana? Apakah kayak lo harus jujur, lo harus reviewnya itu ya yang enak-enak aja gitu? Natural aja sih. Natural Jujur aja. sih, natural aja. Kayak ya udah enak. Ya kalau nggak enak, ya udah nggak usah di-review. Ya udah nggak usah naikin videonya gitu ya. Iya. Kecuali kalau dibayar. Bayar. Telen aja, telen maneh ya. Nah, kan kamu banyak review makanan nih, baik itu bakso, terus apalagi mie instan gitu ya, atau Iya. goreng-gorengan seperti itu. Kamu pernah khawatir nggak sih, aduh nanti kesehatan aku gimana ya? Soalnya kan makanannya Jorok. banyak dan mungkin kurang sehat lah gitu bisa kita Iya. katakan. Nah itu sebenarnya agak tips dari aku. Jadi kan aku sebenarnya juga nggak mau yang, karena mungkin kalau misalnya aku makan bener-bener sebanyak itu kayak yang di konten aku, mungkin aku akan 100 kilo kali ya sekarang. Karena aku tuh sehari harus ngupload 3 konten. Dan itu makanan semua. Bakal segini kan pastinya badan aku. Jadi tipsnya itu aku biasanya makan baksonya tuh, makan baksonya itu misalnya 1 porsi itu bisa jadi 2 konten, 3 konten. 1 porsi bisa 2-3 konten. Iya. Satu hari ada 3 video makan Iya. harus review dan itu gede-gede. Enggak juga sih, sebenarnya aku makannya porsi standar. Posisi standar aja tapi disajikan, diperlihatkan. Enggak juga, Enggak juga? biasa aja sebenarnya. Oh oke. Nah pengalaman paling berkesan deh selama kamu mereview makanan tuh apa? Ada yang kayak pedes banget atau asin banget akhirnya kamu harus kayak pelan aja gitu. Ada nggak Aduh berkesan? sering lagi kalau kayak gitu mah. Yang paling berkesan apa kira-kira? Misalnya, ini yang nggak enak, berkesannya nggak enak berarti? Boleh yang enak, yang paling enak banget, yang kayak unforgettable experience lah selama jadi food reviewer. Oh yang pertama kali aja kali ya. Boleh. Pertama kalinya datang ke restoran, jedek-jedek makan, beres makan, terima kasih, pulang. Nggak bayar kan endorse. Oh iya benar. Itu paling berkesan ya? Itu paling berkesan. Nah, selain enaknya nih jadi content creator food reviewer, selain makan gratis, apalagi nih yang paling enak sih sebenarnya? Dapat duit. Dapat duit. Iya dapat duit sih, bener sih. Bener. Ini kalau teman-teman di rumah ini akhirnya kayak pengen jadi food reviewer semua ya, kayaknya gitu ya. Lumayan Enak, kenyang. Paling best. Paling best ya. Pekerjaan paling mantap. Kenyangnya dapet. Nah, nggak bener. kelaparan. Bener. Gitu ya, cocok nih buat anak kosan yang mau mulai jadi food reviewer nih. Coba nanti boleh di follow, mau di Cimot. Aku tuh dari tadi penasaran sebenarnya, kenapa sih ada Cimot? Cimot tuh apa sih sebenarnya? Cimot itu nama kecilku. Oh, nama panggilan kecil. Iya. Apa tuh maksudnya? Si Maudi sebenarnya. Cimot Cimaudi. Tapi C-nya tuh si gitu loh, si Maudi sebenarnya. Cuman jadi orang-orang di luar sana ngiranya aku Chinese. Padahal enggak. Enggak ya, jadi kayak kesannya Chinese gitu ya, Cimot ya. Karena Cimot. Oke, dan kamu akhirnya bikin brand sendiri, kalau nggak salah Iya, ya? bikin. Oke. Nah sebelum kita ke brand kamu yang sendiri nih, aku mau tanya juga tadi soal kesehatan. Kamu maintainnya gimana? Apa kamu ada olahraganya atau kayak anak zaman sekarang main pedal mungkin? Enggak ya? Main pedal? Main dong. Tuh kan setiap bintang tamu saya tanya pasti main pedal ya kan? Main Oke, dong. boleh ceritain nggak gimana cara kamu maintain kesehatan kamu supaya tetap bugar ibaratnya gitu, biar bisa nge-review 3 makanan sekali dalam sehari gitu? Aku ini sih, aku nge-gym. Terus aku suka jalan-jalan kecil di rumah. Oke. Sama aku pedal juga rajin setiap minggu. Karena seru sih pedal. Seru ya? Iya. Wow, tuh ya pemirsa Insertizen di rumah ya, ternyata bukan hanya nge-review makanan melulu gitu ya, tapi juga harus olahraga. Betul. Nah, awal kamu sadar harus olahraga. Terkadang kan kita terlena gitu ya untuk nge-review makanan terus akhirnya sadar nggak bisa nih, gue harus olahraga nih. Dari kapan? Dulu itu awalnya aku waktu SMP sempat berat badannya sampai 70 kilo. 70 kilo. Terus aku diet karena aku nggak bisa haid. Itu gara-gara rahimnya ketutup lemak. Oke. Itu serem banget sih, aku sampai di USG bawa ke dokter dikira hamil. Kelas 7 SMP. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin Iya, ya iya, sebenarnya. iya, iya. Cuma dikira doang. Pas sampai sana ternyata harus diet. Udah kira aku diet, aku sempat turun sampai ke 47. 47 itu waktu SMP kelas 3. SMP kelas 3. Nah, stuck di 54 itu maksimal waktu aku SMA. Ketemulah sama pacarku yang sekarang, udah gendut.
Bahagia. Iya, gendut banget tapi. Iya. Emang enak nyalin pasangan ya? Iya benar. Iya. Benar, pokoknya awal ketemu dia deh jadi gendut. Tadinya tuh 55-an deh, 55-an gak bakal naik lagi. Ketemu dia langsung 70. Balik lagi nih kayak pas kelas 7 gitu ya. Iya. Nah pas review ini, kamu kan berarti kan makan terus-terusan itu ya karena sadar harus olahraganya tuh. Pas kapan? Pas mulai, nggak bisa nih, gue harus olahraga atau jalan setahun dulu baru sadarnya? Sadarnya sebenarnya dari awal, dari yang aku ngerasa naik sih, itu udah sadar dari situ. Oh pas kamu naik itu udah sadar untuk harus jaga kesehatan gitu ya? Takut keulang yang dulu yang aku nggak bisa hide itu loh. I see. Itu juga bahayanya ya kalau misalnya kita nggak jaga kesehatan ya gitu. Kerja tetap jalan, olahraga, kesehatan juga harus jalan juga. Nah, kalau kamu nih ya kan dibayar, tapi kontennya nggak naik nih, dalam berbagai macam alasan gitu ya, apa mungkin nggak enak atau videonya kurang oke, ada yang ngerasa beban nggak? Nggak sih, karena itu bukan tanggung jawabku. Tapi dibayar gimana dong? Enggak, maksudnya videonya kurang baik. Maksudnya kayak gini, kamu udah dibayar nih, terus ternyata kamu nggak suka makanannya gitu, tetap naik atau enggak, atau kamu ada beban nggak kalau harus naikin videonya itu? Jarang sih, karena biasanya yang aku ambil yang aku suka-suka aja. Oh, itu tips and triknya mungkin kali ya? Iya, bener. Pilih makanan yang memang kamu suka dan kamu nikmatin gitu. Tapi rata-rata yang endorse aku juga makanan yang aku suka sih. Nah yang kamu coba ada makanan kamu suka, pernah coba makanan artis-artis? Kan artis banyak sekarang nih ya bikin kue, bolu, atau misalnya restoran Padang gitu. Kamu pernah nyoba makanan artis nggak? Kalau yang enak punya siapa kira-kira? Punya Prilly enak, Lajoy. Lajoy itu roti ya? Iya. Masalah ya? Iya. Bakery? Iya. Nah selain Kak Prilly? Ashanti juga enak kuenya. Oh ya? Kue apa tuh? Udah berbentuk apa? Aduh lupa lagi. Lumiere ya. Lumiere, itu yang enak-enak ya? Iya. Oke. Nah, kalau misalnya nih, ya kan kamu kan sebagai food reviewer gitu kan, udah nyobain berbagai macam makanan yang ada di Jabodetabek ya? Se-Indonesia udah belum? Belum lagi. Belum ya? Nah, Iya. yang paling kamu rekomendasi ini nih, makanan atau restoran apa sih yang Insertizen di rumah boleh coba kira-kira apa? Cimot. Menyelam sambil minum air. Tetap ya, dengan makanan sendiri. Betul. Cimot. Kenapa pemirsa di rumah harus coba cimot? Karena enak banget. Jadi wajib cobain. Coba, nanti kayaknya aku harus coba deh habis ini gitu aku ya. Aku bawa banyak. Mau cobain nggak? Kamu bawa banyak? Bawa. Aduh, Insertizen ini karena baik banget ya. Kita akan cobain, kita akan siapin dulu makanannya. Kita akan coba makanan dari Cimot seperti apa. Ini dia. Insertizen ini udah ada di depan kita. Bakso Cimot. Betul. Yang tidak berkuah, tapi berkuah sambal. Betul. Gitu ya. Ini satu studio, ini udah wanginya wangi sambal semua gitu ya. Maudi, ini boleh ceritain nih, kenapa ini kamu konsepnya kuah bercabai, bakso bercabai nih, gimana sih? Jadi sebenarnya aku tuh suka banget sama pentol-pentol pinggir jalan yang pakai cabai gitu loh. Jadi aku kepikiran buat bikin bakso yang dilumurin cabai doang. Karena biasanya aku kalau makan bakso di abang-abang, itu suka beli baksonya doang dikasih saus sama kecap. Jadi emang nggak pakai kuah. Oke, kuah ya, jadinya berbeda gitu ya, berbeza gitu ya. Nah, Insertizen langsung kita cobain dulu ya. Ya Allah, aku coba yang kecil dulu kali. Iya, boleh yang kecil dulu. Yang kecil yang gede? Apa yang beda? Yang gede kali ya? Iya. Sambil tanya yang beda yang kecil sama yang gede apa bedanya? Nih, ini dia bakso yang gede. Ini ada cabenya ini, kita cobain ya. Ya Allah. Enggak, kok nggak pedes, biasa aja. Ini wanginya pedes banget loh. Enggak. Untung ada bakat dari Rupa Wisata ya, kita coba. Kita makan ya. Aman kan? Aman banget. Oh, ini enak banget loh. Terima kasih. Tapi memang pedasnya cukup nendang ya, jadi bagi netizen yang nggak bisa makan pedas, mungkin sambalnya dikit aja gitu. Tapi menurut aku sambalnya masih aman kok. Ya masih oke. Oh, ini ada apa nih? Keju mozzarella. Keju mozzarella di dalam. Iya. Awal idenya gimana nih? Pakai bakso terus di dalam ada. Awalnya tuh aku jual bakso doang sama pentol doang. Terus nggak tahu. Terus teman-temanku bilang isiin keju dong, isiin keju. Akhirnya aku isiin keju. Itu sempat riset juga tuh buat kejunya. Karena kan bakso aku sendiri ada rasa asinnya tuh lumayan kenceng. Kalau misalnya pakai yang melt, itu tuh asin banget. Jadi nyocok-nyocokin tuh biar nggak terlalu asin. Akhirnya nemu resep yang kayak gini. Iya. Oke, kita coba yang kecil. Tapi aku pengen kamu nge-review. Kalau kamu nge-review kayak di
di sosial media tuh gimana gitu ya? Aku minum dulu ya. Gimana? Boleh, boleh. Berarti aku makan juga. Ih, kakak tadi curang Makan ambil dong. baksonya yang sambal dikit. Pinggirin ah. Aku coba yang kecil juga nih. Oke, aku yang gede ya berarti. Aku yang kecil juga aja deh. Coba ya. Oh, coba kamu seakan-akan nih lagi nge-review ya kan di sosial media kayak gimana tuh? Udah langsung makan aja. Makan aja. Gimana? Dia ada kejunya juga. Ada kejunya juga. Ini kan keju yang sama? Enggak beda. Ini keju melt. Keju melt. Oh, jadi dia lebih melting. Ini lebih agak ada kayak Molor. tarikan-tarikan molor gitu ya. Ini enak banget. Resepnya apa sih nih kalau boleh tahu? Resep apa? Ini masakannya apa aja? Terdiri dari apa aja? Daging, tepung. Aku pakai sagu sih kebetulan. Sagu. Makanya warnanya agak putih. Sagu sama daging ya. Ini berarti sapi apa? Sapi. Sapi ya. Oke. Yang membuat berbeda nih bakso Cimot sama bakso-bakso lainnya selain pakai sambal dong, apa nih yang bikin kayak ini Instatizen harus coba banget nih gitu? Karena aku pakai dagingnya 80%. 80% dagingnya. Iya. Berarti tinggi protein dong ya? Iya. Bagi aku yang nge-gym gini berarti aku bisa bawa pulang nih ya? Bener, cocok. Berarti resepnya kamu bikin sendiri apa kayak Bikin coba-coba? sendiri, coba-coba terus. Makan dulu ya. Boleh. Tapi ini paling best kalau dicampur pakai nasi sebenarnya. Wow. Aman kan sambalnya? Aman? Aman. Aku minum dulu ya. Aduh, aku juga deh kayaknya. Netizen, ini review jujur dari aku. Ini enak banget. Bener banget sih, apalagi kalau misalnya pakai nasi, kayaknya sambelnya nggak bakal terlalu sepedes ini gitu ya, kalau Bener. misalnya ada nasinya Bener. gitu. Dan 80% daging itu mantap sih. Jadi Alhamdulillah. nggak terlalu banyak tepungnya gitu ya. Betul. Bagus banget.